soal isu toleransi beragama atau moderasi beragama ya, ini masih hal yang perlu dikaji strategi. Jadi yang perlu dibahas tentang moderasi beragama adalah yang pertama kali yaitu menurut pandangan Ustadz ini sendiri tentang moderasi beragama itu seperti apa? Ya. Mungkin untuk saat ini ya, perkembangan kehidupan pada saat ini, moderasi beragama atau moderasi agama itu mungkin bisa diartikan sebagai sikap dan perilaku beragama yang seimbang, jadi tidak ekstrim ya. Moderasi beragama jika tidak mengabaikan ajaran agama, tetapi justru menjadikan agama sebagai pedoman hidup di tengah keberagaman yang semakin kompleks saat ini. Pertanyaan kedua tentang prinsip-prinsip moderasi beragama. Menurut pandangan Pak Ustadz itu gimana tentang prinsip-prinsip moderasi beragama sendiri? Ya, prinsip-prinsip moderasi beragama mungkin bisa kita bagi beberapa bagian ya. Yang pertama yaitu toleransi, keseimbangan, keadilan, dan persatuan. Mungkin toleransi itu bisa diartikan sebagai menghargai perbedaan beragama ataupun perbedaan agama dan kepercayaan. Keseimbangan yaitu memadukan antara ajaran agama dengan nilai-nilai universal ataupun nilai-nilai budaya. Kemudian keadilan itu yaitu bisa diwujudkan bagi semua orang tanpa memandang agamanya apa. Sedangkan persatuan yaitu dengan prinsip yaitu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan bernegara. Pertanyaan ketiga Ustadz ya, tentang apa itu pentingnya moderasi beragama atau toleransi beragama yang berada di negara Indonesia itu seperti apa? Ya, mungkin seperti kita ketahui ya, sepanjang waktu sampai saat ini moderasi beragama itu penting sekali ya untuk menjaga kerukunan dan toleransi di tengah keberagaman, baik itu di tengah antar beragama ataupun di tengah masyarakat beragama sendiri. Moderasi beragama juga penting untuk mewujudkan keadilan dan persatuan bangsa ya di tengah gempuran zaman pada saat ini. Untuk yang ketiga atau pertanyaan yang ketiga tentang apa itu tantangan moderasi beragama pada negara Indonesia ini kan ya terjadi yang juga seperti itu menyebabkan jadi tantangan moderasi beragama terutama di negara kita Indonesia yaitu yang pertama mungkin ekstremisme gitu, intoleransi dan pemahaman agama yang sempit. Jadi adanya pengaruh ekstremisme itu menimbulkan konflik dan radikalisme ataupun kekerasan dalam agama itu sendiri, entah itu baik itu agama Islam ataupun agama non Islam. Kemudian sikap intoleransi itu juga menimbulkan diskriminasi dan persekusi bagi misalkan di lingkungan yang mayoritas terhadap yang minoritas ya. Sedangkan pemahaman agama yang sempit itu dapat menyebabkan sikap eksklusif ya, dan intoleran, jadi merasa ini berbeda dari penganut agama lain atau lebih baik dari penganut agama lain.
pertanyaan keempat, Ustaz, tentang bagaimana cara untuk mewujudkan moderasi beragama di Indonesia. Ini sangat penting sebenarnya. Ya, memang moderasi beragama itu pemahaman itu memang sangat penting ya untuk diwujudkan, terutama di negara kita yang secara kultural dan agama itu berbeda-beda ya, beragam. Yang pertama mungkin bisa diwujudkan yaitu melalui pendidikan, yaitu pendidikan moderasi beragama harus diberikan mulai sejak pendidikan dini, sejak anak-anak. Jadi ketika penjenjang yang lebih di atasnya itu mereka bisa memahami sekali apa itu arti dari moderasi dalam beragama. Kemudian kebijakan pemerintah, jadi pemerintah juga perlu mengeluarkan kebijakan yang mendukung toleransi antar beragama dan toleransi antar sesama agama. Kemudian didukung pula dengan keterlibatan masyarakat lingkungan. Jadi masyarakat lingkungan berbangsa dan negara juga perlu berperan aktif dalam mewujudkan moderasi beragama, hingga jangan sampai terjadi hal-hal yang memicu tingkat intoleransi ataupun sampai radikalisme. Terima kasih Ustadz telah memberikan penjelasan yang sangat luar biasa, sangat inspiratif bagi saya. Anak muda, semoga kita dapat menjadi umat yang moderat. Amin Allahumma Amin. Sama-sama, mungkin kedepannya bisa lebih baik lagi di dalam memberikan pencerahan mengenai moderasi beragama kepada masyarakat di negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, mungkin Ustaz.